Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Ganjar dan TPN bertekad buktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Calon Presiden, Capres. Nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan tim pemenangan nasional TPN. Ganjar Mahfud akan terus berjuang memperjuangkan suara dan membuktikan sejumlah dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Ganjar menyebut saat ini TPN sedang bekerja keras mengumpulkan sejumlah bukti, mulai dari perbedaan hasil sirekap dengan formulir C1, perbedaan data rekapitulasi yang berganti-ganti, hingga keterangan dan kritik dari saksi ahli IT. Maka kami masih berjuang sampai dengan tanggal 20, penetapan rekapitulasi suara. Berapa sebenarnya angka real yang ada? Masa stuck seperti itu? Kata Ganjar. Berapapun suara yang masuk, dan ini tentu menjadi cerita-cerita yang menjadi bahan buat kami untuk nanti membuat sebuah tindakan ketika kemudian pengumuman akan diberikan. Imbuhya. Tim, kata Ganjar, berkonsentrasi dan menyoroti penghitungan baik manual dan penggunaan teknologi. Ia juga memastikan TPN telah siap dengan struktur gugatan atau permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, MK. Untuk langkah terakhir, Ganjar juga mendukung fraksi di DPR untuk memperjuangkan hak angket. Namun di sisi lain, ia juga menyadari usulan hak angket ini akan diwarnai pro dan kontra yang cukup seru. Saya kira nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja. Karena pasti ada cerita yang setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang semakin meriah agar hak angket itu berjalan atau tidak berjalan. Ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Bahas dugaan kecurangan pemilu 2024, Komisi 2 panggil KPU pekan depan. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat bakal segera memanggil Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk mempertanyakan sejumlah persoalan penyelenggaraan pemilu 2024. Komisi Bidang Pemerintahan itu telah menjadwalkan pemanggilan penyelenggara pemilu pada Kamis, 14 Maret 2024. Kami memang akan panggil mereka pekan depan, dan itu sudah dijadwalkan pemanggilan penyelenggara pemilu, kata Guspardi, 8 Maret 2024. Kita evaluasi, kita tanyakan beberapa persoalan yang berkembang dewasa ini. Dalam pertemuan itu, kata Guspardi, legislator Senayan bakal membahas sengkarut pemilu yang banyak diperbincangkan. Publik seperti persoalan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap, penghentian perhitungan suara hingga rekapitulasi suara di kabupaten kota yang boleh dilakukan hingga melebihi tenggat waktu. Setiap anggota fraksi akan diberikan kebebasan untuk mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban KPU mengenai berbagai persoalan pemilu yang terjadi kemarin. Anggota bisa untuk mengungkapkan kejadian-kejadian selama pemilu yang dilakukan, termasuk dalam perhitungannya, ucap dia. Pertemuan ini juga dikonfirmasi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Syamsur Rizal. Dia menyebut, pertemuan itu nantinya menjadi kesempatan bagi semua anggota Komisi 2 untuk menanyakan berbagai persoalan pemilu. Apapun yang mereka, KPU, buat akan kami pertanyakan di rapat Komisi 2, kata Syamsur Rizal. Ditanya lebih lanjut mengenai permasalahan apa yang akan diangkat fraksi PPP, Syamsur Rizal tak banyak menjelaskan. Ia hanya memastikan salah satu masalah yang akan diangkat yaitu soal dugaan kecurangan pemilu dan penggelembungan suara. PPP masih terus memantau dan mengumpulkan data untuk dijadikan barang bukti dugaan kecurangan itu. Kita lihat saja nanti pada pertemuan berapa itu, pertemuan dengan komisi atau pihak-pihak yang akan ajukan hak angket, ucap dia. Berdasarkan dokumen, jadwal, kegiatan, dan rapat-rapat Komisi 2 DPR RI yang diterima Tempo, Komisi 2 DPR akan melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Menteri Dalam Negeri, Dirjen Polpum, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Di kolom akara, pertemuan ini disebut untuk mengevaluasi tahapan pemilu serentak.
PKB pastikan solid dan tegas dukung hak angket. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Muhaimin Iskandar menegaskan partainya solid mendukung hak angket ungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. PKB menilai pemilu 2024 perlu dievaluasi. Angket ini kan bagian dari evaluasi struktural sistem pemilu kita. Karena catatan-catatan perjalanan. Pemilu itu bisa kita dokumentasikan secara resmi melalui angket sehingga kita tidak mengulang lagi kegagalan atau kesalahan dalam pelaksanaan demokrasi. Kata Muhaimin di kawasan Jakarta Pusat, Minggu 10 Maret 2024. Muhaimin mengatakan PKB jadi salah satu partai yang bersuara soal hak angket di paripurna pembukaan masa sidang DPR beberapa waktu lalu. Konsolidasi internal maupun eksternal partai juga terus dilakukan. Syarat itu harus terpenuhi kalau setuju angket cara-cara harus terpenuhi jumlah yang mendukung dari minimal 2 fraksi, ungkapnya. Muhaimin mengaku optimistis hak sengket bakal lolos di parlemen. Ini bagian dari tanggung jawab sejarah. Kita juga belum ada gambaran seperti apa, yang jelas tanggung jawab sejarah kita mengharuskan kita untuk memulai evaluasi semua sistem itu dengan etika, jelasnya. Muhaimin juga memastikan PKB komitmen mendukung hak angket. PKB tak sekadar menyuarakan hak angket. Airlangga klaim Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat suara merespons kabar peluang Presiden RI Joko Widodo bergabung dengan partainya menjelang Musyawarah Nasional, Munas, pada Desember 2024. Hal itu dikatakannya saat menjawab pertanyaan wartawan soal wacana Presiden Jokowi bakal merapat ke Partai Golkar. Airlangga mengatakan Jokowi memang sudah dekat dengan Partai Golkar. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, ujar Airlangga usai agenda rapat pleno di DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu 10.3 petang. Jadi, karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi sehingga itu menunjukkan kedekatan Pak Jokowi dengan Partai Golkar dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Lanjutnya, di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku senang jika Jokowi memang jadi bergabung. Partai Golkar partai yang terbuka, partai yang kita berusaha untuk bisa semua elemen bangsa ini ya, senang saja kalau kita bisa bersama-sama ya, ucapnya retoris. Jangankan seorang presiden, seorang rakyat biasa saja ya, kalau mereka merasa aspirasinya sama, kepentingannya sama, perjuangannya sama, nilainya sama, dan ingin bergabung dengan Partai Golkar, satu anggota masyarakat saja kami sangat senang sekali, apalagi seorang presiden. Lanjutnya, terlepas dari itu, semua itu merupakan keputusan Jokowi sendiri. Terlebih, belum ada kepastian Jokowi keluar dari PDIP. Itu tentu kembali kepada Pak Presiden sendiri, ujar Doli. Kami juga kan sampai sekarang belum pernah mendapatkan informasi, mendapat konfirmasi bahwa beliau itu sudah menyatakan keluar dari partai sebelumnya. Bahkan, di beberapa kesempatan kan juga pernah disebutkan bahwa beliau masih tetap sebagai kader PDI Perjuangan. Jadi yang paling tahu antara Ketum Airlangga, Pak Jokowi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Doli. Apa berarti Partai Golkar ada kedekatan dengan sosok Jokowi? Kalau soal kedekatan, alhamdulillah Partai Golkar selama ini cukup dekat. Hubungannya cukup baik dengan Pak Jokowi karena kami adalah partai yang konsisten sebagai partai pengusung dan pendukung Pak Jokowi, jawabnya.